Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat keistiqomahan. Sehingga dengan nikmat itulah kita dengan mudah, ringan melangkahkan kaki keluar rumah, memantapkan hati menuju ke salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan di antara sekian banyak masjid, salah satunya adalah Masjid Muttaqin Kartopuran, yang semoga senantiasa dilimpahi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam rangka untuk kembali kita mengkaji atau melanjutkan kitab Minhajul Muslim, maka nikmat keistiqomahan itu mahal. Afdalul karomah, kata para ulama, seutama-utamanya karomah itu adalah istiqomah, karena hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan di antara hamba-hamba pilihannya adalah termasuk kita yang hadir pada malam hari ini untuk bermajelis ilmu, melanjutkan mengkaji kitab Minhajul Muslim. Ya, alhamdulillah. Dan ini harusnya senantiasa kita minta. Untuk apa? Dipertahankan atau senantiasa diberikan keistiqomahan ini. Karena ianya sesuatu yang mahal, sesuatu yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Bahkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamuha wa inqala, yaitu amalan yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, ajak, ya, itulah adwamuha wa inqala. Walaupun amalan itu kecil atau walaupun amalan itu sedikit, tetapi kalau itu bisa dilakukan dengan istimrar, gitu, terus-menerus, berkesinambungan, ajak, maka itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dengan amalan besar? Tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara amalan besar tersebut adalah menuntut ilmu. Karena ilmu ini merupakan dasar atau pondasi dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, amal soleh dan sebagainya. Maka ketika pada saat itu, yaitu di masa jahiliyah, apapun bentuk kemaksiatan itu ya terjadi di masa jahiliyah. Kesyirikan, perzinahan, kemudian pertumpahan darah, pertikaian, wanita tidak ada harganya. Artinya bahkan kalau orang melahirkan anak perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup, karena mereka menganggap ya wanita nggak ada harganya. Beda kan kalau dalam Islam, ketika seorang bertanya, siapakah di antara ibu dan bapakku yang harus aku bakti? Siapa?
di antara mereka yang lebih utama aku berbakti. Maka kata Rasulullah, ibumu, bahkan sampai diulangi 3 kali. Kemudian barulah bapakmu atau ayahmu. Ini kan Islam berarti lebih memuliakan wanita, yang sehingga ketika anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ianya harus berbakti dengan kebaktian yang lebih kepada ibunya dibanding bapaknya. Walaupun dalam hal ketaatan harus kepada bapaknya. Ya, ada porsi masing-masing. Nah, intinya kemaksiatan, kerusakan itu sudah banyak terjadi di masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW, sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi dan menjadi seorang rasul. Lah, kerusakan yang banyak terjadi itu membuat Nabi Muhammad gelisah. Ketika gelisah, maka beliau melakukan uzlah di Gua Hira. Mulutnya Gua Hira itu, atau lubang dari Gua Hira itu langsung menatap Mekah, yang sehingga begitu Rasulullah itu berada di dalam Gua Hira, maka Rasulullah langsung bisa melihat kondisi yang sedang terjadi di Mekah, apapun itu, kesyirikannya, pertikaiannya, dan sebagainya. Nah, suatu ketika Allah turunkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ternyata wahyu yang pertama kali turun itu bukan jihad. Padahal kan kerusakan sudah banyak terjadi. Kesyirikan lah, perzinahan lah, pertikaian lah, pertumpahan darah lah, macam sebagainya. Tapi ternyata wahyu yang pertama kali turun itu bukan jihad. Bukan Allah perintahkan kamu hancurkan itu berhala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya, rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Dan membaca itulah sebab kita mendapatkan ilmu. Sebab kita mendapatkan ilmu ya dari membaca. Artinya bahwa untuk mengatasi segala kerusakan yang terjadi pada masa jahiliyah, itu yang pertama kali adalah dengan ilmu. Dan ilmu itu didapat dengan membaca. Yang jadi soal, banyak orang yang tidak suka membaca, apalagi membaca kitab-kitab yang tebal, apalagi kalau sudah membaca kitab-kitab yang atau buku-buku yang membahas tentang agama. Wah, itu udah. Kalau novel betah dia, kalau komik suka dia, kalau buku-buku tentang motivasi bisnis, masya Allah, seneng dia. Bahkan update, pokoknya kalau keluaran terbaru beli ya. Baca, selesaikan. Cepat dia membaca, menyelesaikannya. Tapi kalau tentang buku-buku agama yang masya Allah tebal-tebal gitu, rasa-rasanya kok agak eman. Uang itu keluar untuk membeli kitab yang membahas tentang dinul Islam. Padahal itulah yang diwajibkan kepada kita. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i, ya, mempelajari dinul Islam, mempelajari Quran dan Sunnah, itu hukumnya wajib. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, apapun gender kita, hukumnya wajib, fardu ain, mempelajari Quran dan Sunnah. Dan bahkan masya Allah, kalau kemudian kita beli buku, kita beli kitab, kemudian kita meninggal, kitab ini kita wariskan kepada istri dan anak-anak kita, ini akan menjadi pahala jariah loh.
ketika kemudian mereka juga mempelajari atau membaca kitab yang kita wariskan, termasuk diantaranya Al-Quran. Tapi kalau kita ya, hanya sekedar buku-buku bacaan yang biasa gitu, novel, komik ya, apalagi yang bukan Islam itu, nggak ada pahala jariah. Bahkan mungkin akan ada dosa jariah di situ. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata solusi yang Allah berikan pertama kali kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membenahi masyarakat jahiliyah kala itu yang berada di Mekah. Pertama kali yang harus dilakukan adalah iqra, membaca, berilmu dulu. Dengan ilmu maka akan benar ucapannya, akan benar perbuatannya, akan benar amal solehnya, dan juga akan benar ibadahnya dengan ilmu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian banyak muslimin yang tidak suka baca, apalagi membeli kitab atau membeli bukunya yang kalau tebal-tebal itu ya harganya lumayan mahal, bahkan didukung dengan sedikitnya perpustakaan ya, perpustakaan Islam. Makanya kalau di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah itu perpustakaan itu udah koleksi bukunya sedikit, perpustakaannya kecil, tidak nyaman pula, gerah gitu. Sehingga ya perpustakaan dengan kantin kira-kira rame mana? Rame kantinnya, perpustakaannya itu masya Allah sepi gitu ya. Yang sehingga perpustakaan itu bisa jadi, atau perpustakaan dan masjid itu menjadi favorit ketika sudah mulai mengantuk ini karena sunyi sepi gitu kan ya, masya Allah. Yang sehingga karena tidak minat untuk membaca, apalagi membeli buku atau kitabnya, yang sehingga memang perlu diadakan kajian-kajian kitab seperti ini untuk menjadi penyeimbang. Untuk menjadi penyeimbang. Artinya ketika antum tidak membeli kitab ini, ketika antum tidak membaca kitab ini ya, karena tidak punya gitu, setidaknya ya minimal antum dengar dari kajian ini, kemudian dicatat, diikat dengan catatan, yang sehingga kemudian nanti ada yang dibaca lagi di rumah, dimurojaah lagi di rumah, tadi isi kajiannya apa, walaupun antum tidak punya kitab ini. Tapi saya berharap ya mulai untuk planning ya, menabung sedikit demi sedikit untuk nanti bisa membeli kitab ini. Insya Allah akan tadi menjadi pahala jariah. Karena salah satu pahala yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat diantaranya juga buku atau kitab. Ya, utamanya adalah Al-Quran. Ya, mewariskan Al-Quran. Masya Allah, pahala jariah. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan pasal tentang adab terhadap diri sendiri. Dan ini insya Allah yang terakhir. Nanti akan kita sambung dengan materi adab yang lainnya, yaitu yang akan kita bahas adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam mendapatkan cintanya. Insya Allah. Bersungguh-sungguh untuk bisa memilikinya. Ya benar. Tetapi nyanyanya siapa? Yang kita kaji pada malam hari ini, nyanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan sudah menjadi sunatullah. Orang itu kalau ingin mendapatkan cinta sesuatu, ya, misalkan yang sudah nikah, dulu ketika ingin mendapatkan cintanya dari istri, itu kan penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Yang sudah menikah ini yang paham bagaimana kemudian dia harus berebut dengan laki-laki yang lain gitu kan. Dia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik supaya dia yang dipilih gitu. Bagaimana perjuangannya menghadapi kedua orang tuanya, bisa meluluhkan, menaklukkan hati kedua orang tuanya, supaya orang tuanya yakin memberikan anaknya kepada kita, ya, memberikan putrinya kepada kita. Kemudian setelah menikah ini putrinya kita minta untuk omah-omah dewe gitu ya Pak ya. Orang tua itu ketika melepas anak putrinya gitu ya, ngomah-ngomah dewe itu berat sebetulnya. Lepas atau enggak ya? Percaya atau enggak ya? Percaya bisa ngopeni enggak? Percaya bisa mendidik atau tidak? Apalagi kalau kemudian enggak punya pekerjaan atau belum punya penghasilan tetap, ini kan ada rasa ketakutan dalam diri orang tua, terutama ibu. Nah itu kan kita berjuang lagi tuh, meyakinkan, ya kan, meyakinkan kedua orang tuanya untuk insya Allah saya bisa amanah ngopeni putrinya ini, atau istrinya. Nah, intinya sudah menjadi sunatullah bahwa untuk bisa meraih cinta, untuk bisa meraih kepercayaan itu ya butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Demikian pula ketika kita ingin meraih cintanya Allah, ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita harus berjuang. Kita harus berkorban, dan itulah wujud dari mujahadah. Kalau bersungguh-sungguh harus siap berjuang. Kalau bersungguh-sungguh harus siap untuk berkorban. Apalagi yang ingin kita raih adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meraih cinta seseorang, timbal baliknya itu enggak banyak. Ya kan? Orang itu yang kita cintai ngasih ke kita apa sih? Nggak banyak, nggak bisa banyak karena terbatas apa yang dia punya. Tapi kalau kita mampu meraih cintanya Allah, kita mampu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu Rabbul Alamin, Masya Allah. Bahkan Allah itu kalau nggak diminta malah murka. Allah itu kalau nggak diminta malah murka. Allah itu pengennya kita selalu minta kepada Allah. Beda dengan manusia kan. Manusia itu kalau sering kita minta kepadanya, lama-lama marah. Pertama seneng ya kan, kasih. Kedua kasih. Ketiga sudah mulai batin gitu ya. Keempat, kelima. Tapi kalau Allah, kalau nggak diminta malah marah. Allah pengennya kita selalu merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kemudian tadi kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan itulah wujud dari mujahadah. Berani berjuang dan berkorban. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita maknai bahwa mujahadah atau bersungguh-sungguh itu adalah dua. Bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, dan yang kedua bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi mujahadah atau bersungguh-sungguh itu meliputi dua hal. Satu, bersungguh-sungguh taat kepada Allah, tunduk patuh melaksanakan perintahnya. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan.
Dan ketika meninggalkan kemaksiatan, maka sebetulnya kita sedang mengadakan peperangan, ya, bersungguh-sungguh berperang untuk melawan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu itu condong kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu telah mendorong kepada kejahatan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu, sehingga dengan itu kita meninggalkan kemaksiatan. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan mujahadah. Tadi, kalau kita ingin meraih kecintaan Allah atau kecintaan apapun itu, pasti sunatullahnya memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan itulah wujud dari sungguh-sungguh. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan memerangi nafsu merupakan jihad terbesar, sedangkan memerangi musuh merupakan jihad kecil. Musuh terbesar kita itu adalah nafsu kita sendiri. Ini musuh terbesar. Kalau musuh yang wujudnya orang itu, sebagian ulama mengatakan itu musuh kecil. Sejatinya musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang, mungkin ada orang yang bisa mengalahkan musuh Islam, ya kan? Apalagi ini sedang marak-maraknya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Macron, presiden Prancis, yang kemudian memicu banyak kemarahan muslimin. Banyak diagendakan aksi di sana sini untuk membela Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak yang melakukan boikot. Tapi kalau Indonesia berani boikot nggak? Wallahu a'lam. Semoga berani. Tapi setidaknya yang mengawali boikot itu adalah ya orang-orangnya, bukan pemerintahnya, orang-orangnya. Asalkan kita tidak membeli atau tidak belanja produk-produk dari Prancis, itu sudah sama saja dengan boikot. Yang penting malah kitanya. Nah, kalau pemerintah memboikot, nanti kita tetap beli, tetap belanja, ya sama aja. Yang penting kan kita manusianya ini, masyarakatnya ini. Ya, kita boikot, kita tidak perlu belanja produk-produk dari Prancis. Apa itu produk-produk dari Prancis? Ya silahkan. Sudah banyak di WhatsApp, di Facebook atau di media sosial yang sudah menyebutkan merek-merek produk dari Prancis. Lah itu ditinggalkan. Kalau kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika dihina kok nggak marah, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan kecintaan kita kepada beliau SAW. Orang tua kita dihina, kita marah kok. Istri kita dihina, kita marah kok. Anak kita dihina, marah kok kita. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dihina kok nggak marah?
Perlu dipertanyakan ini kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal kemudian nanti bagaimana mengekspresikan kemarahan itu di negara yang ada hukumnya, ada undang-undangnya. Nah ini kan tidak mungkin kita langsung ujuk-ujuk ke Prancis dan membunuh gitu Presiden Prancis. Walaupun dalam syariat Islam penghina Nabi Muhammad dibunuh hukumannya dibunuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi bahwa mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam apa? Memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu condong kepada supaya kita melakukan keburukan. Kita lawan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam rangka untuk taat, tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah musuh sejatinya, musuh yang terbesar. Orang boleh, mohon maaf ya, orang boleh demo, orang boleh aksi membela Nabi Muhammad, orang boleh pergi berjihad. Apakah mereka terbebas dari hawa nafsu yang condong kepada keburukan? Belum tentu. Bisa jadi dia ikut demo, ikut aksi agar supaya orang mengatakan oh dia peduli. Artinya tidak ikhlas lillahi ta'ala, hanya pengen selfie aja, hanya pengen foto aja, supaya dianggap bahwa dia peduli, supaya dianggap bahwa ya dia berpartisipasi. Intinya tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala. Walaupun saya tidak mengatakan orang yang selfie itu tidak ikhlas, bukan, orang yang foto itu tidak ikhlas, enggak, saya tidak mengatakan itu. Karena sejatinya Allah lah yang mengetahui hati masing-masing kita. Ikhlas atau tidak itu hanya Allah yang tahu gitu. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa belum tentu dia terbebas dari hawa nafsu. Makanya besok ada orang-orang yang akan Allah hisab tentang amalnya. Dia sudah beramal banyak di muka bumi ini, tetapi ternyata amalannya muspro, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pahalanya. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga apa? Amalan yang dia lakukan ternyata tidak ikhlas. Hanya mengharapkan sesuatu yang kecil dari sesama makhluk. Mengharapkan penghargaan, pujian, penghormatan dan sebagainya. Dia jihad sampai mati-matian itu. Terluka dia. Tapi ternyata sampai mati ya. Tapi ternyata dia hanya ingin disebut sebagai syuhada. Dia banyak melakukan ibadah amal saleh, tetapi niatnya itu pengen ya orang melihatnya orang yang masya Allah abid, ya, orang yang ahli ibadah. Ikhlasnya tidak lillahi ta'ala. Ini berarti apa? Dia mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Dia mampu membunuh mereka musuh-musuh Islam. Dia mampu beribadah yang banyak, tetapi dia tidak bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Yang sehingga masih ada penyakit hati yang bersarang dalam dirinya. Masih sum'ah, ya kan? Masih riya. Pengen dilihat orang, pengen didengar orang, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai dan sebagainya. Bisa dia mengalahkan musuh, membunuh musuh-musuh Islam, tapi ternyata dia tidak bisa memerangi hawa nafsunya sendiri, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Maka ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatlah ketika para ulama mengatakan sejatinya musuh terbesar kita itu adalah ya diri kita sendiri ini. Hawa nafsu itu yang condong kepada kejahatan atau keburukan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga nanti dalam pembahasan bab mujahadah ini kita harus bersungguh-sungguh untuk mengisi waktu kita, untuk mengisi usia yang telah Allah berikan. Untuk apa? Taat kepada Allah, tunduk patuh
sami'na wa ata'na, memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu mereka yang Allah kasih umur yang panjang, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dan amal solehnya baik. Amalnya baik. Artinya bahwa ya memang kita harus bisa memerangi hawa nafsu kita untuk kemudian taat, untuk patuh kepada perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman. Dan bagaimana supaya bisa demikian? Ya harus dipaksa. Rumusnya cuma satu, dipaksa. Ya. Kita sudah tahu ilmunya nih, kita sudah belajar, maka yang selanjutnya adalah dipaksa. Amal soleh atau ibadah kalau tidak dipaksa berat, tidak akan mungkin bisa kita melakukan. Sholat tahajud itu kalau nggak dipaksa bangun, bisa nggak dia sholat tahajud? Nggak bisa. Udah ngantuk, dingin, ya kan? Ada pasangan di sampingnya, udah berat itu. Makanya kalau sudah tahu ilmunya, ya tahapan pertama ilmu, kemudian yang selanjutnya bismillah, dipaksa. Amal soleh itu dipaksa. Paksalah suatu kebiasaan, maka kelak kebiasaan itu yang akan memaksamu. Saya ulangi, paksalah suatu kebiasaan. Ya, kalau sudah terbiasa, maka suatu saat kebiasaan itu yang akan memaksamu. Orang biasa olahraga, beberapa hari libur olahraga, kira-kira enak nggak di badan? Ya enak. Biasanya olahraga, libur beberapa hari dia nggak olahraga, udah itu kebiasaan itu akan memaksanya untuk kembali berolahraga. Kenapa? Karena badannya sudah protes gak enak karena beberapa hari libur gak olahraga. Tapi untuk mengawali olahraga pertama kali itu berat kan? Berat. Tapi memang harus dipaksa. Walaupun durasi waktunya sebentar, tapi dipaksa melakukan, setiap hari dilakukan, terus menerus dilakukan, sampai menjadi kebiasaan atau rutinitas, sehingga suatu saat kebiasaan itu yang akan memaksa kita untuk melakukan perbuatan itu kembali. Itu dalam hal dunia, sama juga dengan ibadah, sama dengan amal soleh, harus dipaksa, harus dipaksa. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah inti dari pembahasan dari mujahadah. Ya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan berikan dia petunjuk. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Insyaallah bermujahadah, ya kan, untuk menjadi kekasihnya Allah, waliullah. Lah kalau kita sudah menjadi kekasihnya Allah, karena berhasil kita bermujahadah memerangi hawa nafsu dan kemudian taat tunduk patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika ada orang yang memusuhinya,
Allah langsung mengumumkan perang kepada orang yang memusuhinya tadi. Kalau Allah yang sudah mengumumkan perang, kira-kira kita bisa menang atau kalah? Pasti kalah. Allah itu Rabbul Alamin. Ya kan? Sama kan orang-orang yang melakukan dosa riba. Allah sampaikan mereka itu yang berbuat riba, memakan harta riba, Allah umumkan perang, ya, seakan-akan dia mengumumkan perang kepada Allah. Lah kalau perang kepada Allah kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah. Allah akan binasakan itu riba. Allah akan musnahkan itu riba. Nah ini orang-orang yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku Allah mengumumkan perang kepadanya. Dan tidak henti-hentinya salah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan salah seorang hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan kesunahan-kesunahan sehingga aku mencintainya. Bermuajadah, bersungguh-sungguh. Untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, yang dengan itulah Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, kekasihnya tadi, akulah sebagai telinga yang ia gunakan untuk mendengar, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk bertindak, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Apabila ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku memberinya, dan apabila ia memohonkan perlindungan kepadaku, pastilah aku melindunginya. Ini keutamaan orang-orang yang mampu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah, yang dengan itulah Allah mencintai kita. Maka Allah yang akan menjadi pendengaran kita, Allah yang akan menjadi tangan kita, Allah yang akan menjadi kaki kita. Setiap apapun dia minta, Allah kabulkan. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Masya Allah. Ini keutamaan dari mujahadah. Dan itu bisa dilakukan kalau dipaksa, ya, bisa melakukan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah itu dipaksa, ya. Di dalam hadis ini terdapat ancaman berat bagi orang yang memusuhi kekasih Allah lantaran ketaatannya kepada Allah. Dan sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah ialah melakukan kewajiban. Selesaikan dulu amalan-amalan yang wajib, selesaikan dulu ibadah-ibadah yang wajib, baru kemudian dilengkapkan dengan amalan-amalan sunnah. Menjadi salah kalau dia rutin sholat tahajud tapi sholat 5 waktunya berantakan. Sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Sholat 5 waktu wajib. Salah kalau kemudian dia sholat tahajud semalam suntuk tapi sholat tahajudnya ketinggalan atau kelewatan. Ketika ditanya kenapa kok bangun kesiangan, sholat subuhnya kelewatan, ya karena kemarin sholat tahajud. Nggak bisa. Wajibnya dulu selesaikan sampai tertib, disiplin, baru kemudian ditambahkan amalan-amalan sunnah, ya kan? Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ya kewajiban-kewajiban itu, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, maka Allah mencintainya, menolongnya, melindunginya,
mengabulkan doanya dan mengangkatnya dari derajat iman menuju derajat ihsan, maka ia tidak akan mengucapkan sesuatu yang menjadikan murka Allah dan tidak menggerakkan anggota badannya untuk maksiat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan Allah jadi pendengarannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya, Allah jadi lisannya, bahkan Masya Allah jadi matanya bahkan. Artinya apa? Allah akan tuntun semua anggota badan ini, Allah akan berikan ia petunjuk sehingga dia mampu memanfaatkan, menggunakan anggota badan yang kita punya ini untuk apa? Untuk taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, melakukan amalan-amalan sunnah. Dan tidak akan, ini Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga anggota badan ini dari apa? Dari kemaksiatan atau dari dosa. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf, yang sudah saya pernah sampaikan di depan ini. Ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang bisa mengendalikan istana kerajaan, Masya Allah, semua sudah terkondisi. Bahkan patung-patung semuanya sudah ditutup mukanya oleh si Zulaikha tadi. Untuk apa? Berzina dengan Nabi Yusuf. Ketika kemudian Nabi Yusuf wahamma biha, ketika Nabi Yusuf juga punya namanya manusia, laki-laki pula. Jangankan ke Nabi Yusuf, kita ya gitu ya, Pak. Jangankan ke Nabi Yusuf gitu loh. Kita yang bukan Nabi Yusuf saja, ketika terjebak di kondisi yang dialami oleh Nabi Yusuf, udah wallahu alam apa yang terjadi. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kira-kira kalau kita berada di dalam kondisinya Nabi Yusuf, yang sobek baju yang mana? Depan atau belakang? Ya kan? Kalau yang robek belakang berarti yang maksa wanitanya, kalau yang robek bajunya depan berarti yang maksa Nabi Yusufnya. Lah kira-kira kita sobek yang depan atau belakang? Orang mengatakan, enggak Ustaz, baju saya enggak sobek. Loh kok bisa? Wong saya lepas sendiri ya. Saya lepas sendiri baju. Lah ketika Nabi Yusuf tadi wahamma biha juga punya hasrat kepada si Zulaikha tadi. Ingat sabda Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Sesiapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang melaksanakan perintah yang telah diwajibkan kepadanya oleh Allah, sesiapa yang kemudian melakukan amalan-amalan sunnah, Masya Allah, dia sibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dalam pengertian ibadah yang umum, segala sesuatu yang baik, yang halal itu, maka pasti Allah akan jaganya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang pastinya menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika dia menjaga haknya Allah di dalam kondisi yang sedemikian susah, mau lari kemana? Semua pintu jendela sudah dikunci. Zulaikha sudah menawarkan dirinya. Mau lari kemana? Di saat kondisi yang sedemikian rupa inilah, kondisi yang susah inilah, Allah jaga Nabi Yusuf. Salah satu di antara sebagian ulama mengatakan, salah satu pendapat, sebagian ulama mengatakan Allah hadirkan bayangannya Nabi Yakub, yaitu ayahnya, dalam benak pikirannya Nabi Yusuf. Sedangkan Yakub itu adalah ayah yang sangat dicintai dan lama berpisah tak jumpa. Kangen Nabi Yusuf kepada bapaknya, bapak yang Masya Allah soleh, Nabi Yakub. Begitu terlintas dalam pikiran atau dalam benaknya Nabi Yusuf, maka seketika Nabi Yusuf teringat kepada bapaknya adalah seorang nabi yang tidak mungkin dia melakukan zina sedangkan bapaknya seorang nabi.
Maka kemudian Nabi Yusuf lari dan bajunya dirobek, ya, baju yang bagian belakang dirobek oleh si Zulaikha. Allah berikan petunjuk. Maka inilah keutamaan bagi kita yang menjaga Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintahnya Allah, menjaga apa yang Allah wajibkan, menjaga apa yang Masya Allah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita di dalam kondisi yang demikian, maka Allah akan jaga kita. Kalau mau terbesit buat maksiat, itu pasti Allah akan halang-halangi dia. Itulah bentuk penjagaan Allah. Allah akan halangi dia dari berbuat kemaksiatan. Dengan cara apa? Allah punya segala cara untuk menghalangi orang-orang saleh dalam berbuat kemaksiatan. Allah punya segala cara. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi kita yang mampu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan kalau dia berdoa pun Allah akan kabulkan. Dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka Allah mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Jika hamba itu mendatangiku dengan berjalan, maka Allah akan mendekati hamba tersebut dengan berlari, ya, dengan berjalan cepat." Diriwayatkan oleh Bukhari. Intisari hadis ini adalah sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ketaatan meskipun sedikit, asalkan istiqomah. Adwamu hawail qola, tadi yang saya sampaikan di depan. Sedikit asalkan istiqomah, istimrar, ajak, didawamkan terus menerus, maka Allah akan menerimanya dengan balasan dan kemuliaan yang berlipat ganda. Setiap kali seorang menambah ketaatan, maka Allah menambah pahalanya dan segera mencurahkan rahmat dan anugerahnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita itu sering dilalaikan oleh dua kenikmatan. Kita sering dilalaikan oleh dua kenikmatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maqbunun fihima katsir minan nas." Ada dua macam kenikmatan yang keduanya sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Apa dua kenikmatan tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Inilah yang terkadang menggagalkan mujahadah kita. Orang itu kalau sehat, kalau luang, itu dah, dia akan bersantai-santai, dia akan berleha-leha, dia akan melamun, dia akan membayangkan sesuatu yang Allah haramkan, dia akan mengisi waktu itu dengan kesia-siaan. Padahal Rasulullah sampaikan, tanda kebaikan Islam seseorang, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Cuman karena waktunya longgar, karena waktunya luang, akhirnya dia mengisi waktu itu dengan kesia-siaan. Terlebih-lebih dengan suatu perbuatan dosa, apapun perbuatan dosa itu. Makanya para ulama mengatakan
waktu itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka pasti dia akan diisi dengan keburukan. Maka inilah dua kenikmatan yang melalaikan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka jangan sampai kemudian ada waktu kita yang longgar. Isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh dulu kalau longgar baca Quran. Kalau longgar diisi dengan berzikir kepada Allah. Kalau longgar untuk memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan umat ini, memikirkan program, memikirkan proyek akhirat ini. Itu orang saleh. Maka diamnya orang soleh itu ya amal soleh. Walaupun hanya dengan memikirkan, memunculkan gagasan umat ini untuk umat ini, ide-ide proyek-proyek akhirat apa dia pikirkan itu, atau mengingat Allah dengan berzikir, atau dia baca Quran, perbanyak istighfar, muhasabah dan sebagainya. Ini orang soleh. Intinya, kalau waktu itu tidak diisi dengan kebaikan, maka yakinlah waktu itu akan diisi dengan keburukan. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena syaitan akan masuk di situ. Syaitan akan masuk kepada orang-orang yang tadi Allah kasih sehat, Allah kasih waktu luang. Syaitan akan masuk di situ. Maka perhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan atau dalam kisah yang kita semuanya sudah tahu kisah ini. Kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Sudah sholatnya sholat malam, sholat tahajud, ya, sampai kakinya bengkak. Saya mau sampaikan, saya mau tanya dulu, sholat tahajud itu berat atau ringan? Berat. Bayangkan ya. Itu Rasulullah bangun di sholat yang berat. Padahal waktu itu Rasulullah sedang bermalam di rumahnya Aisyah. Jamaah tahu, Aisyah itu orang yang romantis, orang yang cantik. Bahkan paling muda di antara istri-istri Rasulullah. Ya, tidur ya dengan istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah paksakan diri untuk bangun melakukan sholat tahajud. Padahal waktu itu tempat sholat tahajudnya Rasulullah sempit. Bahkan kita sudah tahu kisahnya, ketika Rasulullah akan sujud itu harus menyingkirkan kaki Aisyah dulu karena sempit tempatnya. Sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Sudah sholatnya berat, dilakukan dengan lama sampai kakinya bengkak. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa engkau berbuat demikian wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang kemudian. Maka kemudian Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Diriwayatkan oleh ini muttafaqun alaih. Apakah aku tidak suka jika aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Nah, karena Rasulullah itu diberi Allah kenikmatan yang banyak. Allah jadikan beliau maksum. Allah jamin surganya surga yang tertinggi dan yang terbaik. Lah, bentuk syukurnya itu adalah tadi Pak, bermujahadah tadi. Bersungguh-sungguh tadi. Bangun malam, sholat tahajud, berlama-lama sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Ini kan bentuk sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan saya sampaikan kisah-kisah. Dan ini yang menjadi Masya Allah menariknya kitab Minhajul Muslim. Banyak dinukilkan atau banyak
sampaikan kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita. Oh, ternyata seperti ini toh bentuk atau aplikasi dari bermujahadah. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan mengenai para sahabat Rasulullah SAW. Demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad SAW dan aku tidak melihat siapapun yang dapat menyerupai mereka pada pagi hari. Aku tidak pada pagi hari rambut mereka tampak kusut. Jadi para sahabat itu kalau pagi hari rambutnya kusut, berdebu dan pucat, lantaran mereka menghabiskan malamnya untuk sujud, berdiri sholat, membaca kitabullah, dan selalu berganti-ganti di antara kaki mereka dengan kening mereka. Jika mereka sedang berzikir kepada Allah, mereka bergoyang sebagaimana pohon bergoyang pada hari angin bertiup kencang, dan mata mereka bercucuran air mata hingga pakaian mereka basah kuyup. Ini mujahadahnya para sahabat luar biasa. Mereka malam harinya menghidupkan malam harinya dengan sholat tahajud atau qiyamul lail, kemudian menghabiskan dengan membaca Al-Quran, kemudian mereka berzikir kepada Allah sampai apa? Sampai seperti pohon yang tertiup oleh angin, sampai goyang-goyang itu, dan juga sampai bercucuran air matanya, membasahi bajunya yang sehingga bajunya basah kuyup. Siang harinya Masya Allah mereka puasa, bekerja, kadang berjihad di jalan Allah dan sebagainya. Inilah mujahadahnya para sahabat yang padahal mereka sudah dijamin masuk surga, jelas surganya, surga tertinggi, surga yang terbaik nanti bersama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Darda berkata, kalaulah bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup walaupun hanya sehari aja. Apa 3 hal itu? Yaitu merasakan haus semata-mata karena Allah di siang hari yang panas, berpuasa, bersujud untuknya di pertengahan malam, salat tahajud, dan bergaul dengan orang-orang yang biasa memilih ucapan-ucapan yang baik sebagaimana dipilihnya buah-buahan yang bagus. Artinya orang-orang yang saleh. Ya, Abu Darda mengatakan motivasi hidupnya itu cuma 3. Ya, motivasi hidupnya itu cuma 3. 1, berpuasa. Yang kedua, sholat tahajud. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Ini yang membuat dia semangat dalam hidupnya. Puasa itu berat atau ringan, Pak? Kalau di bulan Ramadan banyak yang ngancani, ringan, ya Masya Allah. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, berat atau ringan, Pak? Berat. Itu kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk memaksa diri puasa, kira-kira bisa puasa nggak gitu? Harus dipaksa, ya, harus dipaksa. Baik. Umar bin Khattab pernah mencela dirinya karena ketinggalan sholat asar berjamaah yang saya kisahkan kemarin. Lantas Umar menyedekahkan sebidang tanah karena kelalaiannya itu nilainya dari tanah tersebut sekitar 200.000 dirham. Terlambat sholat asar karena disibukkan dengan kebunnya. Akhirnya kebunnya dijual, ya, disedekahkan. Nilainya 200.000 dirham. Masya Allah. Ini mujahadah, kesungguh-sungguhan. Karena dia sudah berbuat salah, gitu, terlambat sholat asar, maka kemudian terlambat sholat asar itu karena terlalaikan kebun itu. Akhirnya dia bersungguh-sungguh menebus kesalahannya itu dengan mensedekahkan lahannya tadi yang senilai 200.000 dirham. Kemudian Abdullah bin Umar juga pernah ketinggalan salat jamaah, maka ia menghidupkan seluruh waktu malamnya untuk beribadah. Di hari yang lain ia terlambat salat maghrib sampai munculnya 2 bintang, maka ia pun memerdekakan 2 budaknya. Insya Allah.
terlambat sholat jamaah. Yang dilakukan diganti dengan sholat semalam suntuk, diganti dengan mengisi malamnya dengan beribadah, untuk menggantikan tadi, menggantikan kelalaian ketika telat sholat jamaahnya, digantikan dengan sholat malam. Kemudian juga pernah suatu ketika dia terlambat sholat maghrib sampai muncul 2 bintang, yang dengan itulah dia bebaskan 2 budaknya. Masya Allah, ini mujahadahnya luar biasa. Kalau kita gimana ini Pak? Adzan alah burung komat, nanti nek wis komat alah ijek Fatihah, nanti nek sudah selesai Fatihah alah burung rukuk, nanti nek sudah rukuk lagi rakaat pertama, terus nanti alah burung salam. Itu para sahabat hanya karena terlambat mensedekahkan lahannya, hanya karena terlambat diganti dengan menghidupkan semalam suntuk dengan sholat beribadah kepada Allah, hanya dengan terlambat sholatnya membebaskan 2 budak, memerdekakan 2 budak. Uwais Al-Qarni berkata ini adalah malam rukuk, lalu ia menghidupkan seluruh waktu malamnya itu dengan rukuk. Ketika tiba malam berikutnya ia mengatakan ini malam sujud, lalu ia pun menghidupkan seluruh waktu malam itu dengan sujud. Maksudnya bagaimana? Oh, malam rukuk berarti memperpanjang rukuknya. Oh, malam sujud berarti memperpanjang sujudnya. Ini Uwais Al-Qarni menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Masruq rahimahullah berkata, tidaklah Masruq ditemui kecuali kedua betisnya membengkak karena saking lamanya qiyamul lail, dan demi Allah pada saat aku berdiri di belakangnya ketika ia melaksanakan qiyamul lail, maka aku menangis karena merasa kasihan kepadanya. Di antara mereka ada salah seorang yang jika telah berumur 40 tahun maka ia melipat kasurnya dan tidak pernah lagi tidur di atas kasur tersebut. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesungguh-sungguhan dari para salafus saleh itu adalah tadi Pak, memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan ibadah semaksimal mungkin, semampunya tapi semaksimal mungkin gitu, sekuat tenaganya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia juga bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya kita tidurnya nyenyak, tidur enak sama istri, sama anak, nonton sepak bola di pertengahan malam, itu nafsu. Itu dilawan untuk kemudian diganti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka pun juga akan bersungguh-sungguh untuk menebus kesalahan itu dengan menggantinya dengan ibadah yang lainnya, dengan ketaatan atau amal saleh yang lainnya. Inilah mujahadah dan inilah bentuk mensucikan jiwa. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan juga ya semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan mujahadah ini, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, yang hawa nafsu condong kepada kejahatan, dan kemudian kita paksa diri kita melakukan ketaatan atau melakukan ibadah, melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita semuanya. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Ada yang bertanya? Dipersilahkan.